Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Almanura dengan NIM 2410102004. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep hakim dalam Islam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hakim, cara mengetahui hukum Allah, konsep baik dan buruk. Dalam terminologi Islam, hakim memiliki definisi yang khas dan fungsi yang khusus dalam sistem peradilan. Hakim diartikan sebagai orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili perkara yang terjadi di antara manusia. Dalam Islam bukan sekadar pejabat yang memutuskan perkara, tetapi merupakan penegak keadilan yang harus mengikuti hukum Allah. Pengertian hakim dalam Islam mencakup aspek memutuskan persengketaan dengan merujuk pada hukum Allah, menegakkan keadilan, dan menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang. Cara mengetahui hukum Allah dalam Islam terutama diperoleh melalui wahyu yang disampaikan oleh para rasul, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Wahyu ini menjadi sumber utama hukum Allah karena akal manusia sendiri tidak cukup untuk mengetahui secara pasti baik dan buruk menurut. Namun memahami hukum Allah tidak semata-mata hanya dengan iman atau membaca teks wahyu secara literal. Diperlukan juga usaha pemahaman dengan nalar dan ilmu untuk menafsirkan simbol-simbol dan makna dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis. Karena Al-Quran merupakan teks yang ditulis dalam bentuk simbol-simbol atau huruf. Itu, para ulama melakukan tafsir dan ijtihad untuk memahami dan menetapkan hukum berdasarkan sumber wahyu tersebut. Atau kebaikan dalam Islam adalah segala sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang mendatangkan manfaat bagi fisik, akal, dan rohani manusia. Baik juga mencakup akhlak mulia, kesejahteraan dunia dan akhirat, dan niat yang ikhlas dalam beramal. Buruk atau keburukan adalah segala sesuatu yang menyimpang dari ajaran wahyu yang membawa mudarat, kerusakan, dan menjauhkan manusia dari buruk. Juga mencakup perbuatan dosa, akhlak tercela, dan niat yang pertama adalah metode penafsiran atau ijtihad. Ulama menggunakan metode berbeda dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis seperti pendekatan tekstual, harfiah, atau kontekstual. Ada ulama yang lebih mengutamakan Al-Quran dan hadis, misalnya mazhab Hanbali, sementara yang lain mempertimbangkan kias atau analogi, istisan, atau kebaikan umum. Yang ketiga adalah mazhab fikih. Perbedaan mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali muncul karena perbedaan pendekatan dalam. Perbedaannya adalah hukum musik. Sebagian ulama mengharamkan semua jenis musik, sementara yang lain membolehkan selama tidak bertentangan dengan. Kedua adalah hukum potong tangan pencuri. Mazhab berbeda dalam syarat penerapannya, seperti nilai barang yang dicuri atau. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.